Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillah, rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus para pimpinan, para manajer dan para karyawan-karyawan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali di hari yang penuh kemuliaan ini, di hari yang penuh keberkahan ini, di mana kita semua hadir dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan taslim kita aturkan kepada baginda Rasulullah. Insyaallah kita semua yang hadir, kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Ketika kita telusuri dalam kehidupan kita, begitu beragam. Ada yang hidup bahagia, senang, gembira. Namun di sisi lain ada orang yang bersedih, rindu musibah, dan lain sebagainya. Ini semua adalah merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang mau tidak mau, kita harus menerima. Kita harus mengikhlaskan semua apa yang telah terjadi pada diri kita. Ketika kita tidak ikhlas, kita melakukan penolakan, melakukan protes dan lain sebagainya, maka kita akan mengalami penderitaan, mengalami kegelisahan, mengalami dirundung rasa ketidakbahagiaan. Rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mati adalah sebuah kepastian. Ketika kita remaja adalah sebuah pilihan. Tapi ketika kita menginginkan masuk dalam surga adalah sebuah keputusan. Apakah kita mengambil keputusan itu untuk masuk bersama-sama dalam surga? Tentunya iya. Namun perlu pengorbanan, perlu kegigihan untuk meraih apa yang telah kita putuskan. Ketika seseorang akan ditanya tentang keputusan untuk hidup di dalam surga, menikmati segala fasilitas yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, pasti ia mengatakan ia sangat merindukan hal demikian. Namun faktanya, apakah semua perintah Allah ia lakukan? Apakah semua larangan Allah dia tinggalkan? Itu juga sebagai keputusan untuk menentukan hari kehidupan kita di hari kelak. Keputusan hari ini adalah penentu di hari kelak ketika kita akan mengalami kebahagiaan atau penderitaan. Hidup di dunia hanya sesaat. Banyak orang yang mengorbankan hidupnya sesaat dan mengabaikan kehidupan yang bahagia. Ketika kita bertanya kepada orang tentang bagaimana perbandingan dunia dan akhirat, pasti orang yang beriman mengatakan bahwa kehidupan akhirat lebih kekal, fasilitas lebih lengkap, dan di sana ada kebahagiaan. Tetapi ketika di dunia yang mengatakan hidupnya singkat, di sini penderitaan dan cobaan silih berganti. Tapi putusan berada di tangan kita. Kita memilih kebahagiaan di akhirat atau di kebahagiaan di dunia. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pilihan kepada kita untuk menggapai sebenarnya kehidupan di dunia yang abadi, dalam arti kebahagiaan, dan kehidupan di akhirat dalam arti kebahagiaan pula. Jangan kita abaikan kehidupan dunia, karena dunia itu masratul akhirat. Dunia adalah jembatan untuk menuju akhirat. Maka kita harus bersungguh-sungguh untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Banyak orang yang mengatakan kita tidak usah bahagia di dunia,
tapi kita berharap kebahagiaan di akhirat. Mana bisa, mana mungkin bisa terwujud kebahagiaan di akhirat tanpa kita melakukan proses kebahagiaan di dunia. Ya, rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keputusan berada di tangan kita. Kita menjadi orang yang hebat di hadapan Allah dengan menjalankan perintahnya. Apakah kita sebagai hamba yang dicap sebagai hamba yang pecundang, hamba yang senantiasa melanggar ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala? Tentu tidak. Kita tidak mengharapkan demikian. Yang kita harapkan, maksud dan tujuan Allah menciptakan kita di muka bumi ini, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Jadi fokus dalam kehidupan kita adalah ibadah. Apakah hanya sholat? Tidak. Zakat? Tidak. Puasa? Namun ibadah dalam arti luas. Begitu ulama memberikan pemaknaan, menyingkirkan duri di jalan ada merupakan bagian dari ibadah. Akhlakmu adalah penentu agamamu sendiri. Ketika kita berakhlak, itulah merupakan ibadah. Kita jangan berharap sesuatu yang besar, namun kita mengerjakan yang kecil. Kita melihat orang lain mendapatkan kebahagiaan, padahal kita tidak melihat bagaimana susah payahnya untuk menggapai kebahagiaan. Kita hakul yakin dan semua menyetujui hal itu. Rasulullah pasti selamat. Ada orang yang mengatakan dia kan rasul, wajar dia selamat. Tapi yang perlu kita lihat proses kerasulannya, proses keselamatannya. Dia harus berjuang. Bukankah ketika dia mengajak untuk ke jalan yang lurus, dia dilempari kotoran, dilempari batu, cacian dan makian silih berganti. Apakah Rasul mundur? Tidak. Perjuangan Rasul begitu sangat luar biasa. Ini memberikan suri toladan yang kita harus contohi, bahwa tidak harus berhenti untuk diri kita sendiri, tapi bagaimana kita bermanfaat kepada orang lain. Anfa'un nas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'urin nas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat pada orang lain. Kalau hanya diri kita, maka habislah pahala yang kita dapatkan. Tapi ketika kita beramal sosial, maka kita akan mendapatkan di hari kelak, kita akan mendapatkan amal jariah yang tak putus-putusnya sepanjang dunia ini belum kiamat. Maka dasarnya adalah pengabdian dalam bentuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan berhenti dalam definisi yang sempit bahwa ibadah hanya sholat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya. Tapi ada hal yang menarik adalah akhlak, ada merupakan ukuran orang yang beragama, dan itu merupakan ibadah yang tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang yang sholat, haji, zakat dan puasa, namun kehidupan sosialnya tidak berarti, tidak berdampak, tidak bermanfaat, tidak memberikan efek pada orang lain, maka dia sangat rugi. Ada esensi ibadah yang dilakukan, sholat, zakat dan sebagainya, bagaimana membuktikan dalam kehidupan sosial. Rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, janganlah berkecil hati ketika ruang lingkup kerja kita hanya sebatas saga, yang kita bekerja 8 jam, pulang dan sebagainya, datang dan pulang, silih berganti kita melakukan kegiatan. Tapi di situ ada pelayanan yang kalian harus lakukan, ada pengabdian yang harus dilakukan, ada pengorbanan yang harus pun dibuktikan. Tanpa itu, maka kita tidak akan mendapatkan sebuah kebahagiaan. Rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya kita harus memberikan sesuatu yang terbaik pada orang lain, terutama pada keluarga kecil kita. Kemudian beralih ke keluarga yang lebih besar, lingkungan
tangga dan lain sebagainya. Dan ketika kita menjadi pemimpin di satu wilayah, maka itu kewenangan dan pengabdiannya juga begitu luas, begitu lebar dan lain sebagainya. Ada perumpamaan dalam kehidupan kita. Ketika kita mau berbuat baik, maka hasilnya yang kita akan dapatkan baik pula. Janganlah berkecil hati ketika kita melakukan kebaikan, namun kita tidak mendapatkan balasan dari kebaikan tersebut. Tapi yakinlah, ketika kita melakukan kebaikan, maka Allah lah yang akan membalas kebaikan itu. Janganlah terkedok dengan bahasa itu takdir. Saya telah ditakdirkan untuk tidak sholat. Teman saya ditakdirkan kesolehannya sehingga dia melaksanakan sholat. Takdir adalah sebuah pilihan. Tidak ada takdir yang buruk, semuanya baik. Seringkali kita melihat orang yang memberikan definisi bahwa ada takdir buruk. Pada prinsipnya, sesuatu yang buruk ada persepsi manusia itu sendiri. Ketika dicoba keburukan, dicoba penderitaan, sakit, kebangkrutan, pengangguran dan lain sebagainya, dia menganggap bahwa itu hal yang buruk. Tetapi sebenarnya itu baik. Coba kita telusuri, ketika orang yang diberikan penyakit, bukankah dia beristirahat dari perbuatan dosanya? Ketika dia berbaring di rumah sakit, bukankah dia bertambah keimanannya kepada Tuhannya? Karena dia berharap penyakitnya disembuhkan melalui dokter, tetapi yang menentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rekan-rekan saya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, persepsi yang kita bangun adalah selalu persepsi yang positif. Jangan beranggapan bahwa apa yang ditetapkan Allah itu buruk pada kita. Kita miskin bukan berarti itu buruk. Kita kaya bukan berarti itu satu kebaikan. Tetapi prinsip dalam agama adalah ketika kita miskin, ketidakcukupan, kemudian kita melakukan proses kesabaran, maka di situ bernilai ibadah. Tetapi ketika kita menjadi orang kaya, kemudian sombong, bangga dan menindas orang lain, maka disitulah sebuah kehancuran baginya. Jadi rekan-rekan saya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup itu simpel. Sesimpel hidup itu Allah memberikan pedoman dalam hidup kita. Maka rekan-rekan saya, kita selalu membaca pedoman hidup kita. Sering kita mengalami kegagalan dalam hidup ini diakibatkan kita mengabaikan pedoman, padahal pedoman yang mengarahkan satu kebaikan dalam hidup kita. Jadi rekan-rekan saya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka untuk menggapai kebahagiaan itu, maka prinsip utama adalah bagaimana memegang dan menjalankan aturan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Maka disitulah kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan juga akan kebahagiaan akhirat. Rekan-rekan saya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semua yang hadir insya Allah maupun yang tidak hadir, dan mudah-mudahan juga mendengarkan ceramah singkat ini, kita bermohon kepada Allah, kepada pimpinan kita, JM kita, karyawan-karyawan di Saga yang sakit, kita doakan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lagi bermasalah, kita doakan mudah-mudahan diangkat masalahnya, diberikan kemudahan dalam hidupnya, sehingga dia akan lebih mengenal dirinya dan akan mengenal Tuhannya. Maka hidupnya akan jauh lebih baik, dan kita berharap demikian. Hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan insya Allah hari depan lebih baik hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma taqabbal amalana bi kulli khair wa na'udzu bika min zanbihi min khair. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.